Kissing scene mungkin dengan mungkin 15 lawan main berbeda kali ya. Siapa yang paling awkward? Misalnya gue ditinggal di usia 9 tahun, mungkin dampaknya berbeda. Iya. Tapi ketika memorinya aja bahkan nggak ada. Iya, 6 bulan baru. Ya lo juga bingung mau merasakan untuk kayak kehilangan juga. Gue nggak tahu rasanya gimana sih, jujur gitu. Milih siapa, Bas? Hah? Belum ada gue. Love of my life, you hurt me. You broken my heart, and now you leave me. Love of my life, can't you see? Asik. Bring it back, bring it back. Take it away from me because you don't know what it's mean to me. Halo teman-teman PW kawan. Hari ini gua Star Trek katanya ya. Starstruck. Gua melihat aja ngomong dari samping. Teman-teman, ini one and only Reza Rahardian. Mantap. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih. NS nih. Iya. Pulang jam 9 dong. Ya pasti dong. Baca koran. Main TTS. Oke. Sebelum kesini main Zuma kayaknya ya. Gokil, akhirnya gue ngobrol sama lu, Pak. Dimana semua tontonan gua sebelum tidur, Netflix gua penuh tuh di bawah tuh pilihannya lu semua. Lu capek gak sih, Pak? Main film menerus. Ya. Aduh gimana ya? Karena mencintai profesinya jadi nggak ada capeknya ya. Oh, karena lu emang suka Cinta sama profesinya, cinta sama dunia seni peran. Jadi nggak capek sih. Ya maksudnya capek fisik lain ya, capek fisik. Iya. Tapi kalau mentally sebenarnya nggak pernah ngerasa capek. Iya, kadang kan ada orang yang gua kerja terus gua udah gak kuat, tapi di depan kamera halo, di belakang itu kayak bangsat gua capek. Belum pernah begitu. Belum pernah. Anjir. Tapi pernah nggak lu kayak melakukan film itu sekali dua gitu biasanya? Oh, satu produksi jalan bareng. Iya, jalan bareng. Enggak, kalau film pasti selalu satu selesai gitu. Oh, jadi kadang-kadang breaknya bisa 1 bulan. Break dulu 1 bulan, kan lu kemana kalau gitu? 1 tahun 4 film katakanlah. Iya. Produksi film kan rata-rata 28 hari. Iya. Jadi sebenarnya banyak waktu luangnya juga. Nggak sesibuk itu. Dengan sebulan lu nggak ngapa-ngapain tuh kemana? Nonton lagi. Gua aja ya seorang podcaster nonton podcast tuh gua langsung sakit malah gua gitu. Karena kan podcast terus. Iya. Nonton nongkrong sama teman-teman pasti gitu ya. Kalau nggak pergi bareng keluarga atau apa gitu aja sih. Oke. Sangat normatif aja, umum aja. Tapi pernah nggak lu ngambil film karena segen? Karena segen? Dia tawarin nih, aduh mau nolak tapi dia teman gua. Gimana? Kalau karena temen nggak pernah, tapi kalau nolak karena budget pernah. Karena berapa tidak cocok gitu. 1,5. budget pemain baru kayak gua. Lo gak tahu aja, kita kan pernah satu frame di mendarat darurat. Yes. Iya kan? Itu alhamdulillah gue 2 juta itu. 2 juta. Lo jangan ketawa lo. Lumayan ada dialog gua, bos hajar dia bos. Yes. Nah segitu doang. Barengan 2 juta sama Kang Cecep lagi. Nah, sama Kang Cecep. Gila. Lo ingat gak ada gua di situ karena Ingat. keramaian mungkin gak ingat kali ya. Rame. Lu tahu nggak ada salah satu temen gue yang satu frame juga kita, namanya Rin. Dia yang teriak bakar, cuma gitu doang tuh. Bakar, dan dia ikut reading, lu tau nggak? Padahal dialognya itu. Iya, jadi dia ada orang yang ngomong ke dia, Rin,
ini kata-kata bakar itu aja bisa bikin film ini luar biasa. Nah ini kan karena dia anak baru, terbakarlah dia. Asal lu tahu ya, dia di kosan itu di kaca bakar. Kayaknya kurang bakar gua deh. Bakar. Terus yang kepake dikit banget bakar. Udah gitu loh. Minimal nggak di-cut lah ya. Minimal nggak di-cut lah. Ya. Tapi kan dengan bermain dengan aktor besar seperti lu, siapa sih yang nggak mau? Gua ngambil karena pengen ketemu lu. Wih. Walaupun kita nggak salaman di situ. Soalnya lu di situ gagap, bro. Di barat dari iya kan? Aduh, lu capek gak sih mainin berganti-ganti peran walaupun lu suka gitu. Iya. Tapi menguliknya susah nggak, Pak? Lumayan sih, kadang-kadang susah juga ya, tergantung karakternya gitu. Ada beberapa karakter yang menurut gue mungkin beban karakternya itu agak lebih heavy dibanding karakter yang lain gitu. Kan macam-macam karakter, ada Iya. yang sangat fantasi sekali, ada yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin permainannya bisa jadi nggak sekompleks itu gitu. Tapi kalau karakternya yang lumayan heavy, ya butuh waktu sih. Iya, berarti Untuk lu ada rehat dulu, berjarak dulu sama karakternya. berarti lu ada kesulitan juga berarti. Iyalah, Dan pasti. ngulik segala macam. Ngulik dulu. Baca lagi apa, kalau Iya. kayak main yang tokoh-tokoh nasional gitu kan nggak ada figurnya udah ya. Iya, iya. Jadi risetnya kan dari buku doang. Dan lu membayangkan sendiri. Lu ngebayangin sendiri gitu, ya udah imaji sendiri aja. Anjir, sulit Interpretasi tau jadi aktor personal. gitu. Lumayan. Iya, sulit tau. Tapi pernah kebawa nggak ke lu berakting nih kan kayak My Stupid Boss? Itu bisa kebawa nggak sih keseharian jadinya gara-gara Mungkin subconsciously mungkin ya, secara tidak iya? mungkin ada yang Iya, gua nggak iya. sadari gitu. Mungkin Iya, lagi iya. bercandaan, lagi Iya, nongkrong kebawa. atau apa, mungkin ada yang kebawa gitu. Tapi secara sadar sih nggak pernah. Ih, soalnya Karena gue pernah- selalu meninggalkan karakter tuh di lokasi syuting. bisa itu ya. Iya. Soalnya gua ada satu aktor senior sinetron, gue lupa namanya, udah almarhum. Dia emang antagonis selalu kan. Terus sering kebawa ke rumah. Karena emosinya segala macem sampai sakit kepalanya. Kalau lu kan juga kadang kan jadi antagonis juga. Iya, tapi itu pasti gue tinggalin di lokasi sebisa mungkin. Capek gak sih Pak jadi Ya antagonis lah, begitu? capek juga lah kalau dibawa-bawa terus. Gila lu. Urat bro. Berat bro. Tegang terus hidup. Capek juga. Keren. Reza Ardian, gue sekarang di depan elu. Tapi ya, gue nggak akan banyak ngulik ya lu sekarang seperti apa. Gue pengen balikin ke lu yang dulu waktu kecil dan segala macam. Katanya lu pernah dibully, katanya lu sorry nih monyet katanya. Betul. Karena berbulu. Tapi emang agak kepanjangan sih bulu. Gue baru lihat langsung kan. Mamat mana nih Mamat? Mamat kan juga berbulu ya tapi halus. Ini lu Iya sih. Lu keturunan Arab, Pak? Iran. Oh, Iran. bokap Beda ya, gua. beda itu ya Arab sama. Beda rasnya. Iran tuh Persian. Ya wajar lah, orang-orang Iran kan ya ke Arab situlah kan begitu-begitu tuh bulunya Yeah. banyak. Terus lu sempat stres gak sih Jadi dibilang- kita topiknya membahas bulu ya. Enggak ya, gara-gara kan lu dibilang monyet gitu. Pas gue liat, wah emang banyak juga. Lu pernah nyukur gak sih? Karena kecil gak segini dong. Oh, kecil gak Ya segitu ya? enggak, cuman karena Tapi mungkin sudah ada ya? Udah ada kayak halus gitu. Jadi karena mungkin beda sendiri di sekolah. Iya. Jadinya kayak ya kayak monyet nih gitu. Apa yang lu lakukan di saat itu? Ya Ya namanya udah. masih kecil kan Iya, pasti. mau ngebales aja, bapak lu kan ini gitu. Main bapak anjir. Jadi misalnya ada nama belakang. Kalau dulu kan gitu kan, pakai nama belakang bapaknya gitu. Sebut nama bapaknya. Makmun lu gitu. Apa siapa? Gitu. Sama kayak gue, nama temen bapak nama bapak temen gue itu Amin. Wah, sholat Jumat tuh enak banget tuh bro. Pas Amin, amin. Ya dulu kan mainannya gitu kan. Iya, nama bapak. Anjir. Nothing personal tapi. Iya, iya. Nggak ada. Ya maksudnya masih kecil juga nggak ada. Itu pernah lu cukur gak? Belum pernah sih, Mas. Gue kirain karena Gue dicukur. pernah dapat. Jadi ada satu tawaran film. Satu tawaran film ini tuh tiba-tiba for some reason directornya tuh menawarkan untuk boleh nggak kalau kita wax gitu, biar beda lagi nih, gitu, something different gitu.
Wah, gimana tuh caranya? Di wax gue nyoba di kaki dulu. Coba di wax, sepetak dong. Iya, gue pernah tuh ada challenge begitu. Ini aja nggak ada bulunya sakit pak, Iya. apalagi begitu. Sepetak botak, gue bilang no thank you, nggak apa-apa kalau nggak jadi juga. Sakit banget gila kalau di wax satu tangan gini. Iya. Gila lo Pras. Tapi lu emang ganteng bro, emang asli lu bro. Sebagai cowok gua gitu, emang dahsyat lu aura lu. Wow. Nah gimana Nabi Sulaiman ya katanya ganteng banget, gua ngelihat lu aja kayak wow. Lu beneran jadi PNS begini banyak selingkuhan lu. Nih cocok gak kalau gue jadi PNS? Cocok lah, pas ya, banget masih bisa kan lah filmnya ya. sekarang apa Pasutri Gaje. Pasutri Gaje. Wah. 7 Februari. Gua baru nonton tadi tuh trailernya. 7 Februari ya. Iya. 7 Februari. Pras ini gak boleh pesen minum ya Pras? Hah? Katanya tadi gue di briefing Boleh, soalnya boleh. Baru 9 menit, gue biasanya di menit 30. Lu mau minum apa? Minum dulu. Kopi. Kopi. Oke, Iya. sini gua ambilin. Ngomong sendiri, Bro. Udah berapa episode? Bisa nggak lu? Pernah nggak lu jadi tukang warkop? Belum kan? Gak bisa kan? Gak bisa. Gak bisa. Anjir, kelas juga ya. Nah, bisa. Bisa gua mah. Yanti. Reza Rardian nih. Ini dia minta kopi segini nih. Yanti, baik. Kok tangannya doang? Iya dia emang begitu, malu dia pemalu. Betul. Halo Yanti. Dia ngambil aja begini tadi. Yanti nih kopi. Gua kopi juga deh sama biar satu Saya nggak bisa frekuensi. lihat wajah cantiknya Yanti karena pakai masker. Woi, lihat sini dong. Gila. Oke, kita lanjut ya. Sampai lanjut. mana tadi ya? Makan. Mau? Enggak, udah. Enggak, Aman. cukup, Nanti aman. aja. Lu nggak makan di mie. menit ke-30. Anjir. Nah, kita balik lagi ke film Pasutri Gaje. Sinopsisnya dong, Pak. Pasutri Gaje ini secara singkat ini bercerita tentang pasangan suami istri nggak jelas, baru menikah. Oke. Dua-duanya adalah pegawai negeri sipil. Terus baru berumah tangga, kemudian dua orang yang secara karakter tuh sangat komikal sebenarnya. Oke. Karena ini kan diadaptasi dari webtoon yang Iya, webtoon, lumayan iya. besar lah fanbase-nya. Terus dari situ konflik-konfliknya ya tentang rumah tangga, tentang kenapa kalau sudah menikah kemudian kok belum punya anak gitu-gitu. Menghadapi mertua yang horor banget, Om Indro yang main. Betul, Om Indro yang main tuh. Banyak komedian-komedian papan atas di Iya, film ini. banyak sekali. Andre Taulani Ada gua Andre lihat. Taulani, ada Kiki Saputri. Iya. Terus Ada Opa Pras De Teguh. Indro. Gue belum selesai. Tempat promo. Iya. Lu tahu nggak? Abis ini besok itu gua sama BCL diangkut gua podcast juga. Gua promosikan ini dibagi. teman-teman jangan lupa nonton ini teman-teman. 7 Februari Pasutri Gaje. Tapi sebenarnya ada satu peran lagi yang gue tuh lagi nunggu-nunggu, mudah-mudahan tahun ini gue dapet. Apa itu? Gue tuh penasaran kalau gue berperan sebagai stand up comedian. Wes, lu ambil semua tuh ya. Maksudnya berperan gitu. Maksudnya lo memotret kehidupan. Jadi filmnya boleh genre-nya komedi, tapi ada dramanya, memotret kehidupan seorang stand up comedian yang baik dia di panggung, tapi kehidupan dia di balik layar. Kan nggak semua hidup lucu. Wah, stand up comedian depresi Pak aslinya Pak. Ya kan? Yes, kenapa kita ketawa. Banyak banget di pikiran Nah, kita makanya. sebenarnya. Wah, bagus. Menarik tuh. kan? Iya. Coba Ernest. Ernest tolong ya. Sidekicknya gua.
Gua yang akan ngajarin lu ceritanya. Oh, iya benar. Atau kita bikin sinopsisnya di sini. Kan terserah ya, terserah deh. Iya, terserah. Anjir. Lanjut lagi, Pak Oke. Sutri. Gua tadi nonton trailer itu ya. Oh iya, trailernya. Trailernya. Udah ada trailernya. Terus gue lihat ada main-main tespek gitu. Iya. Emang sebegitunya pengen punya anak ceritanya Ya, di situ. jadi ya? pasangan suami istri ini sebenarnya dua-duanya tuh yang paling ngotot banget untuk punya anak tuh adalah si suaminya, Adimas ya yang gue perankan. Itu pingin banget punya anak gitu. Cuma keinginan itu juga tumbuh karena tekanan sosial. Jadi sebenarnya ini potret kehidupan yang mungkin terjadi di banyak sekitar kita lah gitu. Sementara mertuanya tuh sangat pressure banget untuk kayak ya kalian kapan punya anak kok belum, ini udah jalan pernikahannya udah sekian bulan dan segala macam kok belum punya anak gitu. Nah, dua orang ini menghadapinya dengan cara yang berbeda. Gitu, yang satu takut banget sama mertuanya, yang satu udah nggak apa-apa nanti saya ngomong sama bapak gini. Jadi konfliknya muncul di situ sebenarnya. Gua nggak sabar sama scene-scene yang di balik pintu tuh. Nah, itu gue lihat tadi ada cuplikannya sedikit. Iya. Goks, lu berkali-kali main sama BCL, bro. Baru kali ini sampai kayak gitu banget. Baru kali ini ya? Iya. Stupid Boss enggak. Habibie Ainun enggak. Tiga Sri Kandi juga enggak. Tiga Sri Kandi juga enggak. Ini baru tuh. Pak, lu udah berapa kali Pak mencium orang di film Pak? Enggak, iya gue sering nonton. Kan gue cuma nonton, yang ngerasain Iya. kan lu. Kissing scene mungkin dengan mungkin 15 lawan main berbeda kali ya. Siapa yang paling awkward? Sorry. Ya lu datang di PWK di warung jadi Iya. pertanyaannya begitu. Yang paling oke. Tapi kissing scene pertama gue, lo tau gak film apa? Gak tahu gua. Film apa? Ini yang Ceritakan lucu. Kissing scene pertama gue itu justru lewat film. Hold on, mudah-mudahan gue nggak salah. Habibie Ainun. Habibie Ainun. Justru itu adalah kissing scene pertama gue. Sama Ainun berarti ya? Sama Iya BCL dong. juga? Iya dong. Masa sama anak buahnya? Masa sama Panji? Iya, itu kissing scene. Walaupun nggak yang kissing scene yang gimana ya, Iya. tapi kecupan pertama tuh justru di film itu. Itu berulang-ulang. Jadi kalau lo tanya siapa yang paling enak, gue jawab BCL. Anjir. Ya ini pekerjaan ya teman-teman ya. Betul ini ya. tuntutan pekerjaan. Iya. Betul. Nanti ditanya ke lawan mainnya aja. Betul, jangan dicontoh nih teman-teman ya. Tiba-tiba lu nggak kenal, ayo kissing gua gitu. jangan harus ada persetujuan dulu teman-teman. Nah, itu kan kissingnya biasa tuh. Kalau yang di sini Luar biasa. luar biasa. Ya biar promonya makin oke nih. Luar biasa teman-teman. Katanya satu scene tuh ciumnya 7 menit. Jontor dong. Dan disalah-salahin sama dia biar diulang lagi. Anjir. Banyak banget ya Pak ya, 15 ya Pak ya. Kayaknya 15-an sih. Tapi karena mungkin ada beberapa lawan main yang ketemu lagi di film, terus ada adegan kissingnya gitu. Tapi lawan main yang sama. Ada nggak ceweknya yang grogi gitu? Enggak, kalau grogi enggak, tapi nggak mau ada. Hah? Nggak mau ada? Ada ya, karena satu dan lain hal. Itu kan harus kesepakatan dua belah pihak. Harus consent. Sama seorang Reza dia tidak mau. Ya berat sama pasangannya, Pak. Oh, berat sama pasangannya Iyalah. dia. Iya. Dan mungkin nggak apa-apa juga kalau nggak mau sama ciuman sama gue juga nggak apa-apa dong. Yang pasti mau sama lu Kiki Saputri sih. Bulu lu sampai dicium lo sama dia. Lihat coba teman-teman tonton trailer Pasutri Gaje. Itu bagus banget. Ya di trailer aja gua udah ketawa-ketawa ngelihat si Kiki dan lihat perangainya Om Indro dan lu juga Om Indro. gitu. Tanggal 7 ya Tanggal 7 Februari. di seluruh bioskop Yes. Indonesia teman-teman. Ini bagus juga buat para PNS menurut gua. Kalian dengan tekanan kerja, betul kan? Apalagi di Ditambah- situasi politik sekarang ya. Iya betul. Apalagi di situasi politik sekarang, kalian harus dituntut punya anak. Sulit juga bro. Milih siapa, Pres? Hah? Belum. Belum ada gua. Kalau lu kan udah kelihatan sama gua. Belum ya? Belum. Masa sih? Justru itu yang salah. Terus? Dari tiga-tiganya gue belum ada yang gue pilih. Masa sih? Belum Bener? menentukan pilihan. Ini udah Bahkan deket. cenderung kemana? Ya tunggulah, masih satu kali lagi kan, tanggal 4. Gue lagi masih Jadi- mencari jawaban lu nih. Lu ngikutin berarti ya Pak ya? Apa?
Iya, politik Indonesia ini. Sangat, gue suka. Oke. Debat tuh di malam nonton berarti. Nonton. Anjing. Aduh. Gila. Makin seru ya menurut Makin gua. seru. Wah, gue dialihkan ke situ-situ tuh seru ngobrolnya sebenarnya. Gimana kalau kita bahas politik aja? Lu ada kalau Yanti. Yanti. Udah. Yanti. Oh sudah. Terima kasih Yanti. Terima kasih Yanti. Yanti lagi flu. Hah? Enggak, emang mulutnya lagi dicor aja. Sengaja ditutupin biar gak kena hujan. Lanjut ya. Pak, kalau udah ngomongin politik, gue berhak dong bertanya. Boleh dong. Ada nggak kemungkinan lu mau mencalonkan diri? Legislatif. Yes, apapun Oh, itu. kalau legislatif enggak. Kenapa? Sangat transaksional soalnya menurut gua. Gampang banget lu dipilih, Pak. Poster lu di mana-mana. Mau gaya apapun bisa. Ayo, pilih yang banyak bulunya. Fotonya gitu. Cocok lo, lu duduk di Enggak sih. bangku itu. Kalau legislatif gua belum kepikiran. Belum ya? Jadi apa lu pengen kalau di politik? Kalau di politik ya? Menteri? Menteri kali ya. Oh, menteri apa? Kira-kira cocok ya? Either pendidikan atau kebudayaan, karena gue lumayan berharap bahwa kebudayaan itu dipisah, atau Kementerian Desa Tertinggal. Kenapa harus desa tertinggal seorang Reza Rahardian? Karena menurut gue desa itu salah satu instrumen yang paling, kalau kita mau ngebangun ini menurut pendapat gue ya Pras. Yeah. Kalau kita mau membangun Indonesia, salah satu core yang perlu dibangun itu adalah desanya sebenarnya. Desa-desanya dulu. Karena gini, kalau ngebangun kota yang udah sampai sejauh ini kota-kota besar gitu ya. Iya. Udah pasti dampaknya tuh biasanya daerah-daerah yang tertinggal ini nggak akan terlalu perhatiin. Iya. Sebenarnya core-nya tuh ada di situ. Jadi penting untuk melihat misalnya di satu desa gitu, kita ngelihat apa sih potensi desa itu, apa yang kuat dari masyarakat desa itu. Nah, mapping soal berapa banyak desa di Indonesia itu kan bisa dikalkulasi tuh. Oh, misalnya dari sekian banyak desa, 30% desa tertinggal ini ternyata fasilitas kesehatannya sangat minim. Fokus aja di situ dulu. Kan anggaran desa 1M sekarang ini. Iya. Itu kan juga mau dibilang gede-gede banget juga sebenarnya. Enggak, itu masih kecil, enggak. Pak. Iya. Dan yang bisa mengalokasi yang itu kan sebenarnya ada di kepala desa, ada di kadesnya. Iya. Nah, urusan untuk bisa mapping tiap-tiap desa itu punya potensi apa, itu menurut gue penting untuk menemukan nih, misalnya ada satu contoh nih desa, dia maju, dia swasembada pangan, bahkan dia bisa punya kemandiriannya sendiri. Daripada kita memperpanjang risetnya yang kepanjangan dan lama, karena kan biasanya anggaran habis di riset. Iya, riset Terus nanti sebelum implementasinya korup. jadi habis nih, Iya. ya kan? Iya, gue ngomong jujur aja. Ambil aja. Riset korup, nggak jadi gitu. Ambil aja blueprintnya, dipakai aja dulu, nggak usah muluk-muluk 100 sampai 1000 desa aja dulu, Iya ya. diadaptasi aja dulu. Terus dilihat potensinya, oh desa ini ternyata misalnya masyarakatnya di tanah ini kayaknya penanaman singkongnya besar sekali. Betul. Dari singkong bisa jadi apa? Bisa jadi keripik. Sekarang ada nasi dari singkong. Ada banyak yang bisa diberdayakan dari situ gitu. Iya. Jadi menurut gua core, percuma kalau kita cuma sekedar mendorong, nanti kecemplung kalau didorong terus kan. Jadi mendingan juga ada upaya untuk bagaimana membangun desanya gitu. Dan ini nggak cukup cuma dengan, menurut gua kadang-kadang tuh terlalu kompleks yang diinginkan. Wah, mau begini, mau banyak banget, Pras. Anjir. Sementara mungkin 3 sampai 5 hal dulu aja deh. Iya. Tapi hal on kecil dulu point. ya. Iya. Bener-bener regulated dan itu jelas dirasain sama masyarakat desanya. Mungkin itu menurut gue juga penting. Siapapun presidennya sudah cocok jadi menteri, teman-teman. Dengan baju begini lagi lu ngomong, gue kayak dikasih tahu. Iya pak. Makanya jangan korup kamu. Iya pak. Gokil. Anjir, peduli banget lu ternyata ya sampai segitunya pak. Karena Gua kira senang. lu main-main film doang. Bodo amat lah dengan yang lain, gue harus tetap nih jadi aktor, nggak mikirin yang lain-lain. Sejauh itu lu berpikir pak? Ya, Di sela-sela syuting ini begini-begini lu ya pasti nonton apa, riset apa. iya sih. Karena Gokil. karena suka. Karena suka. Amin lah ya. suka. Semoga someday lu bisa. Sebenarnya kan kalau keuntungannya menurut gue, keuntungannya seniman tuh tidak harus nyemplung ke politik praktis pun. Kalau secara umum gitu, kita kan punya wadah yang lebih banyak sebenarnya, media dan Iya, lain-lain, iya. apalagi sekarang dengan YouTube. Sebenarnya menyuarakan itu juga nggak harus nyemplung sih.
kalau menurut gua. Iya. Speak up aja, nggak apa-apa. Betul. Sama kayak itu tuh ada yang dia rame-rame bersihin sampah. Sorry, siapa namanya? Pandawa. Ada mereka bersembilan apa berlima. Bukannya udah nambah 4 lagi. Ya, pokoknya berlima lah mereka membersihkan sampah. Iya. Tanpa ada embel-embel politik dan lain-lain. Iya kan banyak sebenarnya gerakan-gerakan yang apalagi anak-anak muda sekarang. Iya. Bikin gerakan-gerakan peduli lingkungan dan segala macam tuh masif loh, banyak banget. Lu mencari-cari informasi kayak gini dari mana, Reza? Maksudnya lu nggak punya sosial media setahu gua. Kan ada YouTube, ada koran. IG lu nggak main ya? IG? Enggak. Hah? Enggak, Facebook enggak. Story gitu lu. WhatsApp story gua ada. Lagi syuting nih gitu. WhatsApp story. Kayak bapak gua. Kenapa lu nggak mau main? Karena Sosial media TikTok, Instagram gitu. Sebenarnya alasannya sederhana banget, nggak ada yang gimana-gimana. Karena gua nggak tahu aja. Itu kan kalau nggak diupdate juga percuma ya. Iya sih. Ya maksudnya kalau lo cuma buka misalnya bikin akun Instagram hanya untuk melihat Iya. semua yang terjadi di situ Di juga dunia, kan ngapain? Lo bisa ngeliat dari platform yang lain yang jauh lebih banyak jumlahnya juga sebenarnya. Tapi kan kalau lo punya Instagram minimal ya ada lah yang lo post apa misalnya gitu. Betul, Nah sementara ketika gue udah punya satu platform official Pilares, memang fanbase isinya cuma tentang kegiatan-kegiatan gue. Tapi menurut gue itu cukup sampai situ yang orang ketahui gitu. Urusan lain-lainnya soal gue makan apa, gue foto makanan gue, soal OOTD gue tuh nggak ada yang penting karena memang nggak ada yang spesial juga. Yang gue makan ya menurut lu itu aja. menurut orang fans lu kan pengen tahu lu berfoto berapa gitu. Tapi emang buat apa lagi gue kalau jadi dia juga muka udah ganteng. Kalau kita kan mengganteng-gantengkan diri. Tapi ada hal yang pilu menurut gue di balik cerita hidupnya Reza Rahardian. Bener nggak ini? Semenjak lu umur 6 bulan apa lu nggak pernah bertemu dengan bapak? Oh ya. Karena ditinggal. Berarti lu belum. Gue tidak pernah mengenal figurnya, maksudnya tidak pernah mengenal dan tidak tahu juga mukanya, to be honest. Oh iya? Fotonya? Nggak ada. Oh iya? Apa jangan-jangan dia yang kayak monyet? Ayolah film stand up komedi boleh deh. Celutukannya bro. Bangsat juga nih. Anjir, dark jokes. Iya, jadi gue intinya nggak pernah bertemu gitu dan nggak punya rasa yang gimana juga. Bersyukurnya karena nyokap gue juga nggak pernah sedikit pun menjelek-jelekan atau bercerita tentang hal yang negatif. Tapi itu parenting yang menurut gue positif banget, yang gue rasakan ya sebagai anak. Nyokap gue nggak pernah sekalipun memposisikan bokap gue itu di posisi kamu harus tahu dia tuh gini dulu tuh gini. Nggak pernah sama sekali. Jadi gue nggak grow untuk membenci sesuatu gitu. Karena kalau ditanya kehilangan atau enggak, gue juga bingung karena nggak pernah memiliki ya. Kalau lo pernah memiliki sampai usia tertentu di mana memori lo udah jalan bener gitu, udah bisa mengingat semua hal. Misalnya gue ditinggal di usia 9 tahun, mungkin dampaknya berbeda. Iya. Tapi ketika memorinya aja bahkan nggak ada, 6 bulan baru. Ya lo juga bingung mau merasakan untuk kayak kehilangan juga. Gue nggak tahu rasanya gimana sih, jujur gitu. Dan lu nggak pernah nyari? Nggak pernah nyari juga sih. Karena gue nggak tahu. Dia tahu nggak ya kalau lu aktor besar di Indonesia? Nggak tahu ya. Dia sekarang kayaknya di luar negeri. Di mana tadi? Sorry, bapak lu? Di Iran. Iran. Berarti di Iran dia ya? Mungkin ya. Mungkin. Apa? Jangan-jangan dia. Jangan. Nggak tahu gue. Tapi gue akuin berarti nyokap lu yang luar biasa. Wah, nyokap gue sih. Gue nggak tahu di tangan nyokap lain bagaimana. Bokap lu tuh udah dihamilin, tinggalin doang kata dia. Gua harus benci sama bapak lu. Iya. Dia nggak pernah begitu ya. Nyokap gue sih menurut gue sih one of a kind. I look up to her very very much. Oke. Lu berapa Gue orang bersaudara? sangat. Iya. Sama buat nyokap gue juga di surga semoga. Men. Tenang-tenang, makin cakep lah dia di situ gitu. Dan ini lu berapa orang bersaudara dia? 2. Reza? Hah? 2. Lu anak ke? Pertama, gue punya satu adik. Cowok Bedanya juga? 13 tahun. Cowok juga? Cowok. Mirip-mirip lu juga berarti? Dia lebih Ganteng? ya maksudnya. Hah? Dia lebih ganteng? Kenapa bukan dia yang aktor? Sayangnya dia kuliahnya business management. Dia memang nggak ada sama sekali ke dunia entertain, nggak ada. aktris gitu nggak mau dia. Nggak pernah kelihatan juga ya Pak ya? Jarang kelihatan. Jauh nggak jarak lu sama dia? 13 tahun. Hah?
Jauh juga ya, Pak? Jauh. Nyokap gue kayak trauma dulu. Jadi menunggunya lama. Iya. Lama. Dan Gitu. adek lu sama kan posisinya kayak lu juga Sama. ditinggal bokap kan? Makanya nyokap gue kayaknya, aduh amsyong nih. Udah kali ya 2 kali aja cukup. Anjir, di umur yang sama juga kah? Memang penting 2 periode itu cukup. Tapi emang luar biasa Reza, dia pernah berhenti sekolah demi jagain adeknya apa? Karena juga lokasi kerja nyokap gue itu kebetulan titik waktu dia dipindahkan. Jadi nyokap gue tuh kan bekerja di perusahaan minyak Oke, di Jakarta kah? di Kalimantan. Oh, berarti lu di Kalimantan? Ditugaskan ke Kalimantan. Di Jakarta head Oke. office-nya, tapi kemudian nyokap gue ditugaskan ke Kalimantan dan bekerjanya tuh di ruang yang sangat amat maskulin gitu. Maksudnya pekerja-pekerjanya semuanya rata-rata laki-laki semua. Jadi kerjaannya tuh di rig, penggalian minyak dan segala macam. Pak, itu wanita keras sekali berarti. Parah. Yang seragam kerjanya itu bukan yang Iya. yang boots gitu, celana gitu-gitu. Wajar laki-laki mental, Pak. Selalu ini tuh bukan gimana. Mertua gue juga begitu, maksudnya ya keras gitu, Iya, dia mandiri independen banget. banget. Iya, betul. Memang. Nyokap lu juga begitu kah? Sangat. Dulu gue pernah tanya, oh mungkin karena mama terlalu independen kali. Ya mungkin. Oke. Mungkin. Dan lu berhenti sekolah setahun. Setahun itu berhenti sebenarnya bukan karena Kuliah kah? waktu itu. Iya, berhenti Nggak, gue kuliah. masih lu baru lulus SD. Oh iya, Pak. Kan itu Jadi masih penting banget pendidikan. Masih SD tuh gue harus ke SMP. Nah karena nyokap gue jauh dan di wilayah itu nggak ada sekolah, jadinya tuh gue harus menunda. Sebenarnya nyokap gue udah balik ke kota di bulan ke-8. Tapi karena udah balik itu tahun pendidikannya udah berjalan, Iya. jadi gue ngikut ke tahun pendidikan berikutnya pas pembukaan pendaftaran lagi. Berarti benar-benar nganggur setahun. Setahun lah. Ngapain aja tuh, Pak? Dirik aja pak. Anjir, Dirik gila. aja ya udah. Karena kan tinggalnya di kontainer kan. Iya. Lu beneran di kontainer? Tinggalnya gue tinggal tuh di kontainer. Tapi ada ya Ya ada, maksudnya kontainernya di dress up gitu, ada tempat tidur, ada Tapi kamar kan mandi. kalau panas ya panas, Pak. Kontainer pak, itu bener-bener Iya. satu kompleks itu tuh kontainer semua isinya. Tapi chefnya orang Prancis. Wow. Jadi sarapan pagi, makan Rumah siang, boleh makan malam. boleh kena panas gitu, tapi makanan gokil, oke. gokil. Oh. Tapi emang begitu kan, kayak Freeport juga. Iya, Freeport. Keren banget kan dalamnya. Berarti lu udah tajir dari situnya ya, Pak ya? Hah? Enggak dong pak. Iya dong. Gua kalau udah begitu-gitu mah duitnya banyak, boleh tinggal di kontainer. Duitnya juga sekontainer kan? Bukan duit kamu gua, kan duit perusahaan. Iya, di perusahaan ya. Catering itu makanannya tetap. Iya, tapi Prancis anjir. Ya, karena semuanya kan itu perusahaan Prancis nyokap gua. Nyokap gua tuh nggak pernah bekerja tidak di perusahaan Prancis. Selalu Prancis. Dia dari mulai Total Indonesia, Air France, Société Générale, semuanya perusahaan Prancis. Karena dia studinya kan jago sastra. bahasa Prancis berarti. Iya, jago banget. Lu juga bisa dong. Un petit peu. Apa itu? Sedikit. Sedikit. Apa bahasanya? Un petit peu. Tipe. Oh, tipe. Hah? Lawan dia PSG. Teman-teman, kita ada STMJ, subscriber tanya, mari jawab. Ya. Sekali lagi diingatkan teman-teman, Reza kenapa pakai baju ini karena ada film Pasutri Gaje tanggal 7 Februari teman-teman. Betul. Dari KR Wahyu Ningsih. Yes. Kak Reza pernah bosan gak sih sama dunia seni peran? Terus misal pas lagi bosan gimana cara kakak mengatasinya? Ya. Ini sama-sama pertanyaan yang pras Kayak yang tadi di pertama awal tadi, ya. iya. Sebenarnya bosen enggak, tapi kalau lelah, Iya, cara lelah. mengatasinya adalah pijet. Capek kan pijet? Capek. Di mana? Di mana? Siapa tuh sama? Ada tempat favorit gue di daerah. Ada. Mungkin sama ya. Mungkin. Enak ya? Diinjek-injek gak? Injek-injek. Ya ada bro yang diinjek-injek. bro. Shiatsu. Dari iya. Oh, shiatsu. gue enggak. Kemarin ada tuh yang kesel sama gue di leher gue diinjek. Lo tapi nggak tahu pijet gue pakai apa kan? Lu pakai apa? Pakai bedak. Masa nggak tahu? Nggak tahu lo orang pakai minyak biasanya. Enggak. Keset pak pakai ini. Enak banget, Pras. Lo nggak perlu buka baju, lo cuma tiduran di sofa gitu, terus gini terus pakai bedak. Ini bedak-bedak baby gitu atau apa gitu? Bedak baby, bedak.
Itu kan bukannya jadi kasar ya Pak ya? Enak banget sumpah. Nanti gua aja. Gue yakin semua PW kawan sekarang lagi ngambil bedak yang nonton. Ide-ide narasumber dari sini aneh-aneh loh. Kemarin Danila Riyadi tuh jerawat kasih bawang putih kata dia. Benar. Temannya langsung ke dokter Pak. Kenapa infeksi? Iya infeksi langsung. Ini ada lagi pijet pakai bedak. Enak tapi ya. Enak banget. Boleh lah nanti kita coba guys. Begitu ya dari Mbak Wahyuni. Jadi pakai bedak pijetnya. Coba dicoba boleh. Geser. Dari Mbak Ahud. Fuck. Ada Reza Rahardian loh. Anda tidak menghargai. Bah, Ahud. Ya. Tipe cewek kamu gimana sih? Kalau aku janda mau nggak? Lu lihat profilnya deh. Kurang ajar kamu ya. Jangan sembarangan. Kapan terakhir, Pak? Udah lupakan. Set. Aduh. Oke. Bang, tipe cewek kamu gimana sih? Kalau aku janda mau nggak? Acuh. Nah, kebetulan lawan main saya itu kan sebelumnya sudah Jealous menjanda. ya. Iya, gitu. iya. Iya, berat memang. Berat ya. Iya. Apa janda ya? Berat. Iya, kalau tipe cewek lu harus gimana? Harus satu ras juga sama lu kayak ada Enggak. Kalau ras enggak. Iran-Irannya Enggak, tapi karena gue suka ngobrol, jadi menurut gue, I think intellectual is very important. Lu suka ngobrol. Ya diskusi apa gitu. Jadi kalau nggak Iya, iya. Nyambung. Kalau nggak gitu. repot. Iya ya. Iya. Ada kemana perginya biasa kan? ada tuh cewek-cewek kayak gitu Kan tuh. tugasnya Iya kan? bukan cuma di kamar kan nantinya. Betul, Iya. bener. Cakep Kita- tapi kosong tuh pusing teman-teman. Pusing. Cakep nih pas ngomong tuh dia jawabnya kemana gitu. Gimana? Ini FYP TikTok aku. FYP. Bahas apa ini? Anjir. Geser. Teletubbies yo. Kenapa profilnya kocak-kocak Sorry, begini ya? emang orang semuanya kocak-kocak di sini. Cerita kisah asmara Bang saat SD katanya putus karena ketahuan bu Oh guru. my Hah? God. Lu SD udah pacaran? Udah. Oh, ya. Sebentar, lu nih sudah berakting dari dulu kayaknya ya. Pinter banget kayaknya dari dulu anjir. Jadi SD itu ya masa cinta-cinta monyet lah ya. Gue nulis surat. Kelas berapa nih? Mungkin kelas 3 kali ya. Kelas 3, segede anak gue. Gue tulis surat. Pinter lu merangkai kata itu. Gue tulis surat, terus gue janjian pokoknya gue tulis. Jadi di halaman sekolah tuh kita punya kayak pohon bodi gitu gede banget. Oke. Kayak pohon beringin lah. Iya. Terus anak-anak sekolah biasanya kalau lagi jam istirahat tuh pada nongkrong-nongkrong di situ. Nanti aku tunggu kamu di situ. Gitu. Surat itu ketahuan sama guru gua. Lu taruh di mana kok bisa ketahuan? Gue juga lupa tuh gimana ketahuannya. Terus dibaca dong sama dia. Dibacain di satu kelas. Ya Allah, kamu Dan kecil-kecil gua suruh sudah sange baca. kamu ya. Gue disuruh baca surat itu di ruang guru. Ya Allah. Jadi guru gue bacain di ruang kelas. Iya. Di Karena bawah. ketahuan, gue disuruh ke Ruangan guru. ruang guru sama cewek gue ini. Ya Allah, dia nggak salah apa-apa. Karena di tas gua itu ada fotonya dia, tapi di zaman itu karena dia nggak punya foto sendiri, Iya. dia ngasih gua lah foto. Lo masih ingat Sailor Moon yang namanya Mercury nggak? Aduh anjir, ya Allah dia pakai cosplay itu. Jadi dia cosplay itu. Jadi dia tuh menggambarkan dirinya itu adalah Mercury. Lucu memang, namanya pendek gitu kan. Lucu lah. Iya. Dikasih lah ke gua. Kamu pegang ini ya, ini aku. Gitu. Ya Allah, ini dari Gitu. sebanyak ini cerita. Tapi ini gue baru cerita nih, gue baru ngeh nih, kayak gue baru cerita di sini. Terus foto itu gue taruh di kotak pensil, Pak. Ya Allah. Suratnya juga gue taruh di kotak pensil. Ya Allah. Intinya tuh ketahuan dari situ. Iya. Now I remember. Ya udah. Lu baca dong depan Ya, guru-guru. baca dong. Guru-gurunya gimana? Masih SD soalnya. Gila Reza Rahardian. Nyokap gua dong. Apa kata nyokap? Jadi telepon dong. Udah telepon itu. Jadi telepon. Terus. Ya, nyokap gue biasa kalau menerima telepon dari guru. Ditelepon, nyampe rumah. Yang mana sih nak? Itu. Ada Mak, Novi namanya gini. Oh, Lu masih Mama inget tahu. namanya? Masih. Udah kawin sekarang orangnya. Gue masih punya grup SD soalnya. Oh, masih. Grup WhatsApp masih ada SD. Wah gokil. Masih SD ada. masih ini ya. Terus habis itu
Oh yang itu, ya udah terusin aja, cantik anaknya, gitu. Disupport nyokapnya dari kelas 3 SD, dari kelas 3 SD loh. Nah gue sans. Disupport tapi SD Pak. Banyak banget orang cerita di sini pacaran SD tapi nggak sejauh nulis surat, fotonya lu simpen. Banyak yang lebih jauh maksud lo? Enggak lu yang paling jauh ini. Oh iya. Dari sebanyak ini paling jauh, lu yang paling jauh. Gila sampai foto, gila. Dan masih ada grupnya juga ya. Masih ada grupnya. Halo Mbak Novi. Dia sudah 15 cewek dicium sama dia. Oke, Sir. Raffi Kayuf, Bang Reza lagi rame nih soal bulu. Kalau semisal ada film yang harus cukur semua bulu dan botak, mau nggak? Sudah dijawab tadi ya. Cukur nggak apa-apa? Cukur nggak apa-apa. Nggak Di apa-apa. wax nggak mau. Nggak. Sakit Pak. Sakit banget itu. Belum kalau misalnya adegannya misalnya harus Iya. semi Iya. Karena gue pernah ada Di sini banyak juga Pak. Enggak. Oh di dada malah nggak ada. Ya, Punggung ada sedikit. punggung. Monyet. Karena dia nih yang mancing nih. Kalau cukur gue nggak apa-apa. Cukur nggak Nah, apa-apa. cukur gua nggak apa-apa. Oh kalau di wax jangan. Nggak berani gue. Oke, itu ya ibu ya, ibu cantik banget tuh itu di mana di laut, nyemplung sekali bu, langsung. Faren, sebagai aktor pernah nggak sih tiba-tiba acting padahal lagi nggak syuting? Ah, lu pernah menggunakan itu nggak? Acting lagi nggak syuting? Iya, maksudnya kayak, ya entah dengan siapa lu. Iya. Saya lapar nih, gitu. Pernah nggak lu? Nggak pernah Apa sih. Gitu? Nggak pernah. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Pak? Nggak pernah karena menurut gue udah terlalu cukup wadahnya kali ya. Iya. Jadi gue justru masa di luar juga capek juga. Acting. Iya sih. Jadi justru di kehidupan sehari-hari menurut gue tuh tempat yang paling santai buat ya udah. Gitu. Tapi kan ini bisa lu gunakan ilmu-ilmu ini ketika lu bertemu dengan orang sebenarnya lu nggak suka, lu bisa merubah. Nah, kalau menurut pendapat manajer saya Pak, Iya. saya tuh suka terlalu kelihatan kalau nggak suka. Oh gitu. Justru nggak bisa nutupin. Padahal kan itu ada ilmu aktingnya bisa lu. Karena gue pernah ketemu salah seorang menteri yang gue nggak perlu sebut namanya. Oke. Ketika diundang, kalimat pertama gue ke menteri itu adalah, Bapak sadar saya nggak suka sama Bapak. Anjir lu ngomong gitu. Iya. Koks. Iya, jadi salaman, halo Pak. Iya, halo, Pak. Baik. Iya. Aduh, terima kasih sudah diundang Pak. Iya sama-sama Reza. Jadi, ya ini saya kasih tahu dulu ya Pak Iya, ya, oke, bahwa oke. saya nggak tahu Bapak pernah dengar apa enggak, tapi saya sangat tidak suka sama Bapak. Gitu. Tapi saya respect karena maksudnya kita bisa ngobrol seperti ini. Lu ngomong gitu Pak. Iya, gue nggak bisa tuh. Berarti lu suka to the point orangnya ya? Sangat Nah hari ini nih gimana nih lu ngobrol sama gue nih? seru, Pras. Ngakak-ngakak gue dari tadi. Seru, Pras. Benar, seru. Enggak, Karena gue nonton lu masalahnya. Oh iya, gue tuh dari mobil gue sampai bawa Sadik, gue bawa 3 tim gue, karena gue tuh gundah sebelum berangkat ke sini kan. Kok dia kalau nggak suka sama gue gimana ya? Terus gue obrolan gue kurang gimana ya? Gue tidur tadi malam tuh jam 4 pagi. Gue tontonin punya lu. Ternyata alhamdulillah lu aman ya sama gue. Gue aman sekali, Pras. Gua Terima senang sekali kasih. ngobrol sama lo. Apa Terima menteri? kasih. Apa menteri? Dulu menteri. Dulu menteri, sekarang sudah tidak. Tidak. Gara-gara lu tuh pasti itu gue mau gak suka. Geser teman-teman. Gak bisa bahasa Inggris. Coba dibacakan. Have you ever have you ever fall for someone who you work with? Iya. Apa katanya tuh? Jadi pernah nggak jatuh cinta atau baper sama pas lawan cinlok. main? Cinlok nih, Cinlok. cinlok. Ya. Pernah. Ya tidak perlu disebutkan tapi Tidak lu perlu pernah. disebutkan apa ya. Tapi pernah. Pernah. Itu bikin lu gundah nggak Pak setelah film Bikin itu kelar? bingung dan bikin berantem jadinya akhirnya. Jadinya ribut nggak enak. Beneran. Jadi gue semenjak itu gue tahu persis bahwa sebisa mungkin jangan, karena nggak mungkin, Pras. Kadang-kadang tuh gini. Apalagi kalau ini hubungan antar karakternya Iya. sangat-sangat intimate ya. Iya. Itu nggak mungkin, Pras. Susah ya. Ya pasti. Ya ada lah. Apalagi kalau lo hari-hari bareng terus dan segala Iya, macam. iya. Ya
pasti ada yang nyangkut. Pasti dari sebanyak ini Dan film malah. kita juga tahu, berdua sama-sama tahu bahwa kita nggak boleh keluar dari batasan kita ya. Ya ada komitmen itu, obrolan Iya, itu iya, ada. iya. Tapi kan manusia ya, Iya ya. syutingnya selesai, Iya. kitanya belum kelar, oh repot Pras. Repot itu ya. Repot, Pras, Energi beneran. habis segala macam, pikiran Jadi habis. nggak enak kerjanya juga. Duh, iya. Jadi nggak enak di hubungan pekerjaannya kalau tiba-tiba kita lagi ada cekcok sedikit, tapi scene harus bareng dan harus kayak lovey-dovey gitu. Aduh nggak enak banget. Pras. Tapi kan malah memperluas lu dalam berakting ketika kalian bener-bener Kalau lagi baik-baik aja semuanya oke. Kalau iya, nggak lagi kalau baik-baik enggak aja ya, terus lu repot. harus meluk gitu. Iya. Gue harus meluk dia lagi gitu. Waduh, nggak enak sih. Nggak enak. Gak enak ya. Wah, teman-teman mungkin juga nih contohnya nih. Kalian kalau cinlok bahaya tahu di satu tempat kerja. Iya. Di sini ada loh. Lu kan sama siapa? Sama Ayla. Oh, Gimana? Sekarang lu kan jauh-jauhan nih, lu lagi berantem. Enggak. Oh, tapi kan nggak harus ada interaksi. Nah, iya, Kan karena ini menjadi betul. Ayla sendiri dan menjadi Iya. siapa namanya tadi? Si Hah? Nama si Kalau lupa sih. Halim sama Alia. Alia. Aira. Wati gue manggilnya Wati. Sudah berapa lama kalian pacaran? Tadi Ayla ini lucu banget loh. Kenapa dia? Dia briefing gua di bawah. Iya, suaranya nggak ada. Gua nggak tahu kenapa apa dia gimana gitu. Jadi dia briefing. Gua tanya, oke jadi kita akan ngapain nanti? Iya kak, jadi nanti ini ada segmennya namanya STMJ, terus nanti ada yang dateng nawarin minum gini. Oke. Terus sama satu lagi kak, kalau ada handphone, bawa handphone tolong di silent. Kalau ada nanti badan kakak agak condong ke kamera. Terus kalau ngomong, tolong mic-nya jangan terlalu jauh-jauh jaraknya kak gitu. Terus gue dengan tenangnya gitu kayak ngeliatin dia dan ya oke. Ada lagi? Harusnya gue jadi asisten lu. Lu ngajarin bro. Terus tapi caranya dia manis banget, Pras. Iya emang gitu. Walaupun gue merasa kayak gue belum pernah ke podcast Betul. manapun. Dia kalau ada yang agak gantengan, begitu ngomongnya. Oh. Nah, kalau komika buluk nih, Bang, nanti ngobrol kayak biasa. Awas kalau lu nggak lucu. Gak apa-apa. You're cute. Lu cute lu. Ada cowok lu loh. Gokil. Pulang bareng terus berarti ya? Enggak juga. Hah? Enggak juga. Mampir Oyo dulu. Geser guys. Holy sh. Pernah ditolak cewek nggak? Pernah. Hah, seorang lu pernah? Pernah. Kapan? Ages ago. Kan 10 tahun lah, 11 tahun lalu kali ya. Ah kan lu itu udah jadi aktor lu. Udah. Lu nembak dia berarti. Enggak. Kenapa ditolak? Kompleksitasnya tinggi karena ini terjadinya di lokasi syuting. Anjing lokasi syuting lagi, Iya, Pak. Pak. Wah, gila. Loh, repot deh. Nah, itu kayak gitu-gitu kan ya ditolak. Lu tetap harus kerja, Lu harus tetap kerja. Ngaruh nggak, Pak? Ngaruh dong. Ih, anjir. Nggak enak. Nggak enak ya? Nggak enak. Nah, makanya sebaiknya keep it professional aja. Nah, profesional aja teman-teman. Habis ciuman, lupakan langsung. Ah, kayaknya nggak enak tadi tuh. Ceritain masa kecil Bang Reza dan kekonyolannya. Tadi sudah tuh yang SD. Ada. Iya kan. Tapi paling gue nggak tahu itu konyol apa enggak ya. Gue tuh dulu paling suka ini. Lo tau keong-keong yang dikasih gerobak-gerobak nggak sih? Yang Ya, gitu terus dia jalan. terus lomba bareng gitu. Iya. Lu pernah main itu juga, Pak? Seorang Reza Radian. Karena di depan sekolah gue Iya. itu Banyak kan jualan banyak itu ya. jualan kan. Iya. Nah paling seru tuh kalau ada yang jualan keong-keong itu. Lu beliin itu. Suka banget gue. Lu kasih nama nggak tuh? Enggak sih. Enggak ya? Tapi gue suka beli itu keong-keongan. Sama dulu main apa? Gambar tos itu. Segini Siapa yang dulu kebalik tumpukan menang gua. gitu. Iya kan? Anjir, lu main itu juga. Bayar. Lu main itu juga. Sampai buluk tuh kertas. Itu gambar. Saking ditebak-tebak mulu. Gua dulu gila, gue main banget. Gue kirain lu kan dengan tampang lu begini belajar, juara 1. Lu juara apa sih di SD kelas? gue goblok banget. Oh iya. Parah banget. SD gue parah banget. Main terus berarti otak lu. Nggak main, cuman gue tuh SD tuh nggak function aja.
nggak function aja di sekolah. Anjir. Nilai gue apa segala macam. Gue tuh baru make it itu SMP. Karena nyokap gue tuh nggak pernah maksa gue belajar. Jadi gue dapet nilai 4, 5 tuh nyokap gue kayak cuma nanya gimana Santai rasanya. Nggak enak ya. Udah kalau nggak enak kira-kira solusinya apa? Ya mesti belajar lagi. Oke. Berarti kamu udah tahu solusinya. SMP tuh baru jadi anak ambi. Ranking 2 gue pasti nangis. Ranking 2 Nangis gue. Pulang ke rumah bawa rapor tuh nangis gue. Gak terima. Nggak terima. Beneran Bas, itu nggak terima. Dan saingan gue 2 yang ranking 1 dan 3-nya cewek semua. Lu doang yang cowok. Iya biasanya yang juara kan cewek-cewek tuh. Wah, pinter-pinter Mana lagi. Gue mana masih ingat pelit-pelit nama-namanya. lagi tuh. Lu pelit gak sih? Kasih jawaban ke teman. Berantem sama gue Iya. pasti. Emang. Gue pasti kalau di sebelahnya. Cak, Cak. Nggak, gue kalau buku nih Bas. Iya. Buku nih, kan gini kan? Iya. Nah, gue naikin segini. Set. Anjing sama persis. Cak. Nomor 1 Cak. Bu. Bas nanya-nanya. Nggak ada bu. Nah biasa kelanjutan gue gini. Pulang gue pukul lu. Iya, Lu begitu gue dulu parah ya? banget gue. Wah, anjir. Waduh, gue Iya nyebelin. Iya sih. Tapi pinter ya nggak apa-apa lah, anjir. Nyebelin banget. Iya, Jadi SMA kalau anak-anak yang cowok di cukur, dicukur ininya. razia rambut. Iya. Gue nggak pernah. Padahal rambut gue sebenarnya agak lewat telinga. Pak, itu kan tidak adil pak. Betul. Tapi kan saya ranking 1. Privilege. Iya, guru-guru ngeliat kayak gua nih. Walaupun udah pendek, apa nyawanya gua potong ya. Anjir. Tapi nyokap gue pernah ngamuk di sekolah. Gara-gara? Sekali. Gara-gara gue ngobrol sama teman kelas gue SD tuh, terus dilempar. Lo tau kan penghapus zaman dulu kan kayu tuh atasnya. Iya. Terus lapisan bawahnya yang buat ngapus kapur itu kan dilempar sama guru gue. Mungkin maksudnya mau ngelempar ke meja. Karena jidat gue pulang biru. Anjir. Wah itu disamperin. Lu ngadu tapi. Ya kan kelihatan biru. Kenapa ini gitu? Kenapa? Takut dong gue mau ngomong. Iya. Tadi kena penghapus. Gara-gara Kenapa lu penghapus? main kah atau apa bercanda? Iya bercanda, Oh, bercanda oke. sama temen gitu. Terus ya guru lagi nyatet Nerangin, gitu. iya. Dilempar, kena kepala, diangkat pak kerahnya. Sama nyokap lu. Kan jantan kan nyokap. Bener gue bilang. Ngeri Bras. Kenapa anak saya? Gurunya cowok. Cowok. Ya Allah. Terus Ngeri, bapaknya gimana itu? Dicekek baju itu dia bro. Prinsip nyokap gue, lu marahin anak gue boleh, tapi kalau udah fisik nggak boleh. Anjir. Terus gurunya minta maaf dong kalau Udah maaf lah, enggak ke nyokap gue. habis itu dia mukul diri sendiri. Reza, maafin bapak. Impas ya. Wah keras juga ya nyokap Keras lu. juga nyokap gua. Udah mulai kebaca sama gue tuh. Iya sama kayak mertua gue itu. Keras. Iya dia tegas, salah ya salah. Kalau anak gua nggak salah jangan diapa-apain. Box, geser. Devira Gita. Devira Gita, lawan main Kareza yang paling berkesan siapa dan berkesannya karena apa? Tuh. Susah nih kayak gini-gini nih. nih. Kalau milih satu terus ada yang merasa ternyata bukan gua gitu. Ya. Salah 2, salah 3 lah. Oke, kalau yang paling berkesan karena lagi promo Pasutri Gaje ya BCL. Ya. Kan gitu kan konsepnya? Iya. Ya, Dan dia lagi berbunga-bunga juga Betul, habis abis menikah. Betul. Gitu kan. Terus siapa lagi ya? Laura Basuki. Laura Basuki. Laura Basuki. Iya. Banyak sih Pras. Banyak ya? Banyak sih. Gua tuh nonton lu yang sangat membekas sama gua Kapal Van der Witch. Sampai Vita. Lu anjing lu situ lu. Gokil. Gua tuh nonton sampai 3 kali, tiga kalinya nangis tiap ada dia nangis gua nggak jadi tuh. Gara-gara dia nih. Mana ngutang mulu. Lu pernah gak sih ketemu sama fans lu di jalanan terus bahas film sampai dia kesel atau apa gitu? Bahas, kadang-kadang ada. Kakak nyebelin banget kak di film ini kak. Gini, maaf ya, aku boleh nyebut dulu nggak? Ada bonus ya. Kalau sama Prilly lu deket gak sih? Dekat sekali. Deket banget Itu ya? it's my little sister. Iya, dia pernah juga main kesini dan Oh, baik iya, iya. sekali. Iya. Baik banget Dia anak cerita GGS waktu itu. Capek kerja di situ. Iya.
Dari yang dia single sampai punya anak serigala juga. Kok bisa sedekat itu loh sama Prilly? Karena gue syuting pertama kali, jadi dia tuh udah sempet nonton beberapa film gue sebelumnya dan suka banget gitu. Terus satu hari tuh manajer gue Arya tuh ngasih tunjuk bahwa dia bikin reaction. Oke. Dia nggak tahu kalau reaction video itu tuh gue tonton. Terus kemudian kami dipertemukan di satu project, ya udah dari situ Deket. jadi sangat deket gitu. Dan menyenangkan sekali memang anak itu, lucu. Iya emang lucu anaknya. Lucu banget anaknya. Baik banget dia. Dia bisa ngobrol hal yang sangat amat serius, Iya. tapi bisa Bisa ngebanyol seperti kocak apapun. juga Iya, gitu. Iya. Ya waktu di sini viewers cukup tinggi ya. Dia lepas banget. Kayaknya dia di mana-mana ya, akan tinggi viewersnya. Iya sih, di mana-mana sih. Kok gua kepedean. Bukan maksud gue, dia akan muncul. Tapi banyak loh orang berharap lu nikah sama Prilly. Lu Iya. tahu nggak isu itu? Tahu. Heeh. Bro, dia kakak ade ini bro. Tapi kakak ade tuh banyak juga. Keren tau. Anak lu pasti ganteng banget, cantik-cantik banget bro. Baon lagi dua-duanya. Tuh. Beda cerita kalau sama gua tuh. Tapi anak gua ganteng-ganteng ya teman-teman, jangan salah ya. Ini bentuk begini, isi dalamnya oke loh. Pembahasan apa ini? Nggak jelas bro. Geser ya. Pas zaman sekolah abang pernah acting sakit ke orang tua nggak biar nggak masuk sekolah karena PR belum beres biasanya? Nggak pernah. Lu kan gampang banget nangis, Pak. Eh, Iya kan lu acting Ini fun nangis. fact. Nah, fun fact. Adegan nangis tuh adegan yang gue paling susah eksekusi. Oh, Jadi biasanya kameramen dan director itu udah ngobrol bareng sama gua. Kita udah janjian bahwa posisi kamera kalau ada 2 kamera itu satu boleh ngambil master, tapi satu kalau emang mau ada close up-nya, gua butuh kamera close up itu stay di take pertama. Karena begitu gue udah masuk ke dalam dunianya dan gue mengeksekusi itu, gue orang yang paling tahu kapan gue pretensius atau tidak. Kapan nangis itu tuh beneran sebenarnya gue nangis atau itu teknis aja. Diada-adain gitu, isakannya, apanya gitu. Jadi gue tahu rasanya. Nah karena gue tahu kelemahan gue adalah mengulang adegan seperti itu, makanya gue mempersiapkan itu biasanya dari awal. Karena gue susah banget nangis, jujur aja. Nggak gampang. Iya karena kan gue liat kalau lu nangis tuh kan sampai berlinang apa segala macam Merah gitu, iya, mata sampai merah. bengkak Iya. gitu. Karena memang gue butuh tahu bahwa gue butuh pulang dengan keadaan gue mengeksekusi itu tadi secara jujur bahwa gue menangis karena adegannya memang masuk Masuk akal dulu. Iya, untuk gue sampai sesegitu. Kadang-kadang ada skenario yang adegannya nggak masuk akal buat sampai nangis segugugan. Berarti pernah begitu itu ya? Pernah Ini itu nggak bisa masuk jadi akal. perdebatan panjang gue sama director. Nggak bisa. Yang lo tulis ini, kalau misalnya dia yang nulis juga gitu, ini skripnya tuh nggak menunjang, konyol. Oh lu berani counter begitu ya Pak ya demi Oh iyalah. gambar yang bagus. Pada akhirnya performance gua. Iya betul. Orang yang akan diomongin tetap elu. Iyalah, maksudnya kadang-kadang kan kayak gitu-gitu perlu untuk didiskusiin gitu. Iya. Berarti kalau nangis suruh tag lagi tuh susah ya Pak ya? Susah, Pak. Maksudnya untuk cara yang gue lakukan itu untuk diulang lagi 2-3 kali tuh, Iya. wah, bisa gue mengulang, tapi gue biasanya butuh Waktu. 15 minutes break dulu. Energi Diam dulu. habis banget itu. Apalagi kalau adegannya sambil marah, sambil apa, aduh. Wah itu beratnya tuh jadi aktor. Iya, waduh, gila. Betul. Kepala gue tuh langsung Apa yang lu pikirkan ketika lu mau nangis itu? harus ada reason adegannya, karena gue nggak bisa nginget. Gue nggak bisa pakai metode inget yang sedih-sedih. terus Iya nangis. orang kan biasa gitu. Nggak bisa. Ingat aja nyokap lu kan pernah meninggal. Gak bisa. Nggak bisa. Gua nggak bisa. Sedangkan yang kita hadapi itu beda ceritanya. Beda dunianya. Berarti lu harus bener-bener masuk. Harus masalah bener-bener itu. masuk. Anjir susah bro. Harus bener-bener masuk. Jadi bener-bener, oh iya ini reasonable nih. Berarti Kena bukan nih gue nih gitu. Berarti bukan pola-pola gua bayangkan gua meninggal. Oh gua enggak bayangkan bisa. apa. Itu nggak works di gue. Nggak bisa. Dan gue memang tidak percaya pada metode itu. Lu latihan acting gak sih? Sebelum bener-bener jadi aktor sebesar ini. Ya latihan tuh di lokasi ya. Maksudnya dari project Iya ke bukan project. berarti bukan ada latihan Kalau coachnya gitu. gue Ini pernah harus dapat begini. satu kesempatan itu kayak program scholarship gitu di Jerman. Mm-hmm. Itu tuh namanya Berlinale Talent Campus. Jadi mereka menerima hampir sekitar mungkin
2.000 sampai 3.000 aplikasi yang mengajukan untuk beasiswa itu. Gue sempat terpilih di 2016 gue berangkat akhirnya. Jadi sekolahnya ya seni peran. Dan itu banyak banget kayak ilmu yang lu dapatkan dulu. Banyak banget. Banyak hal-hal. Apa aja itu, Pak? Jadi mereka tuh studinya namanya Alexander Method. Iya. Metode Alexander tuh kita pakai bahwa setiap karakter itu kita bisa cari persamaan hewannya. Persamaan hewan. Iya, jadi misalnya gini, lo misalnya berperan sebagai ilmu nih, teman-teman nih. Lo misalnya berperan sebagai orang yang sangat dominan. Oke. Kayak lo adalah leader dalam family itu, cara lo menatap sudah mulai berubah, postur badan lo juga sudah mulai berubah. Dan lo tahu bahwa mengintimidasi lo nggak perlu dengan suara keras, lo kadang-kadang cukup dengan menatap. Oh, ini yang paling dekat dengan ini semua lion, singa. Karena singa itu kalau yang male, yang jantannya, dia kan nggak berburu. Iya. Yang berburu tuh betinanya. Iya, betul. Dia menyantap apa yang udah diburu. Waktu dia datang ke situ, yang betinanya semuanya minggir. Dia akan menguasai itu dulu sendiri. Nanti bersisanya baru mereka rame-rame lagi, kan biasanya gitu. Jadi dominasinya, superioritasnya lo bisa ambil dari singa misalnya gitu. Jadi kita diajarkan untuk menganalisa binatang atau sifat-sifat kebinatangan yang ada di sekeliling kita untuk kita serap jadi karakter yang akan kita mainkan. Anjir, bener juga ya. Kayak ular gitu. Iya, ular, kucing, macam-macam. Itu bisa kita adaptasi ke. Iya, bisa. Kera gitu, monyet. Iya. Bisa. Saya lebih tepatnya itu. Itu menarik banget, gue seneng banget waktu studi tentang itu. Menarik Iya. sekali. Coba ya gue ya. Lu yang nilai ya. Gue sebagai kepala rumah tangga. Yang seperti apa? Yang seperti gue lebih ke ini, coba ya, gorila gitu. Oke. Lu anaknya. Iya. Coba lu anaknya. Permasalahan tentang lu nggak sekolah-sekolah. Ya. Sorry, belum gorila gitu-gitu banget. Bahasanya tetap bahasa manusia Iya, ya. Nah, sorry, bukan lo jadi hewan ya, bukan. Lo, gitu nggak gitu. Konsepnya nggak gitu. Sekali, 2 kali, dan ini ketiga kali. Kamu bikin malu Papa. Jawaban apa lagi yang kamu kasih ke Papa? Maaf. Papa itu berhutang demi sekolah kamu. Papa sampai berhenti main slot. Malu Papa sama teman-teman Papa di pengkolan. Sudah nggak gabung lagi. Lihat Papa kalau ngomong. Apalagi alasan kamu? Duit yang Papa kasih 100.000 kemarin, kemana? Oyo. Papa sudah bilang, Red Doors lagi promo. Anjir, ya Allah. Gue langsung tenaga bro. Iya begitu acting ya. Capek. Iya capek ya Pak ya. Tepuk tangan dong buat Reza Rahardian. Menghiasi film-film Indonesia bro. Lu nggak mau bikin sanggar apa gitu? Kalau biasanya kalau ada undangan untuk kayak cuman sekedar sharing gitu, gue datang pasti. Oh, Kalau tapi- waktunya ketemu. Tapi kalau untuk bikin sanggar sendiri kayaknya mungkin suatu hari nanti. Oke, mungkin. pasti akan banyak Pak masuk Pak. Yang pertama daftar anak gue pasti. Waduh. Iya dengan ilmu sedikit itu aja yang lu kasih ke gue tadi, itu gue rasa seluruh orang nonton paham dan itu ilmu besar sekali yang gue dapatkan walaupun sedikit Pak. Goks, terima kasih Bapak Reja. Geser. Kak memang pernah jadi murid Glenn Fredly dan ceritain dong masalah perkalian. Hah? Oh, iya Lu gue tahu pernah ini jadi- maksudnya. Jadi almarhum Glenn Fredly itu Iya. pernah menjadi guru sekolah minggu gue waktu gue masih SD. Oh iya. Iya, sebelum gue pindah keyakinan.
Oh iya, Iya. lu mu'alaf ya Pak ya? Oh lu bukan Islam dari awal ya? Enggak. Soalnya muka lu kalau dikasih peci cocok banget Cocok Pak. kan. Apalagi berseragam gini. Coba Pak. Masih cocok. Nah. Anjir. Iya kan? Gimana tuh ceritanya? Jadi iya Pak, saya almarhum Bung Glenn tuh pernah menjadi guru sekolah minggu di salah satu gereja waktu gue kecil, waktu gue sekolah minggu. Gitu. Almarhum Glenn tuh ya ngajar musik gitu, ngajar anak-anak gitu. Berarti sering banget bertemu dengan Bung Glenn. Iya, setiap hari Minggu tuh kadang-kadang kalau Bung Glenn lagi bisa ketemu. Nah waktu lu pindah ke apa kata Bung Glenn? Enggak, kan gue pindah itu masih kecil. Terus gue baru pindah itu kan gue udah umur berapa? 19-20 tahun kali ya. Kenapa Pak? Wah, itu kan cukup harusnya udah mateng karena ya di umur nyokap segitu. gue adalah orang yang sangat terbuka untuk dia menyampaikan secara terbuka bahwa agama yang kamu miliki atau yang kamu peluk itu adalah apa yang mama turunkan. Gitu. Dan kamu sekarang sudah di usia di mana ya kamu boleh menentukan sendiri. Iya kan, sorry, gua dari awal bercerita sama lu terlihat lu sangat dekat sekali sama nyokap. Sangat. Dan lu bisa berpindah keyakinan. Iya. Respon nyokap pertama itu apakah ada tangisan di situ atau? Tangisan nggak ada, penyesalan nggak ada. Nyokap gue cuma bilang bahwa yang pasti kalau memang gue sudah meyakini itu ya jalankan dengan baik sesuai aturan agamanya sebisa mungkin. Udah itu aja. Goks, iya gua Karena dia begini. bilang itu tadi yang dia bilang bahwa ya agama yang kamu peluk dulu kan karena mama. Kamu lahir ya agamanya ya udah jelas Setahu itu. lu, sorry nih gua agak dalam ya. Setahu lu bokap lu Islam berarti? Gua nggak tahu sih. Nggak pernah Karena cerita juga. di Iran itu ada satu agama kepercayaan lain namanya Zoroaster kalau nggak salah. Kalau di Google. gua baru tahu. Jadi agama ini tuh percaya pada matahari kalau nggak salah. Atau something with flame, sesuatu dengan api gitu. Iya. Namanya itu Zoroaster. Ini tuh ada di Iran tuh ada yang memeluk itu keyakinan itu ya. Tapi ini gua nggak tahu ya kebenarannya ya. Mungkin gua salah gitu. Tapi ya. 2016 ya lu pindah? Oh enggak, gue umur 19-20 tahun berarti. Oh 19-20 tahun. 16 tahun yang lalu. Gokil Pak. Tapi kan lu taat dulunya ya dari agama lu yang lama. Iya, iya, Gokil Pak. Sorry, Kristen iya, Protestan. Protestan. Iya Pak, biasanya kalau begitu mah kalau udah apalagi ketemunya sama Bung Glenn dulu tiap minggu. Iya, nyokap gue juga kan. Iya. Gokil. Dan keluarga besar ya. Keluarga besar Nasrani semua, majority. Oh iya Pak, bisa lu memutuskan itu. Iya. Kan itu kita terikat dengan keluarga kita ya. Tapi masalah keluarga gue sangat terbuka banget sih. Pras, jadi kalau lebaran tuh bayangin ya, yang Islam kan di keluarga gue dan adik sepupu gue adalah satu. Ngumpul. Tetap ngumpul. Ngumpul, semua ngumpul. Ngumpul, nggak ada bir aja. Iya nggak ada bir Nggak aja. ada. Kalau Natal ada. Kalau Natal ada. Kalau om gua, tante gua, Natalan ada. Nggak ada dia. Asem nih gitu. Nggak ada. Lagi lebaran nggak ada. Gok Reza. Itu gara-gara apa? Coba sedikit. Karena menurut gua memang keluarga gua dari dulu tuh sangat, memang hampir semuanya om-om tante-tante gua tuh sangat terbuka sekali soal Untuk itu pemikiran, soal pendapat. Kita tuh biasa tuh sanggah-sanggahan. Waktu zamannya pemilu yang sebelumnya misalnya Itu mungkin banyak- beda pendapat banyak kan kayaknya beda. banyak yang gimana. Iya. Di gua tetap beda, tetap debat, tapi ya tetap ngumpul Santai. gitu, santai. Oke. Gitu. Susah tuh punya keluarga begitu lu. Beruntung banget lu. Ya. Iya. Berapa lama lu untuk mengutarakan ke nyokap? Pasti lu riset dulu dong, apa Iya. segala macam gitu, Iya. lu yakinkan. Enggak, maksudnya nggak Biasanya lama. disimpan dulu tuh karena nggak enak sama orang tua. Pertanyaannya justru awalnya datang dari nyokap gua. Kamu Gara-gara? kayaknya mulai sering, ya karena gue sering mampir ke ada musola dekat rumah gitu, gue mampir, Oh, mulai curiga lah, mampir iya. gitu. Lama-lama nyokap gue nanya lah. Iya. Gitu. Dan langsung dapat Udah. izin. Iya. Oke. Mantap, beruntung bro. Nyokap lain
kamu kafir. Kafir di Kristennya gitu. Kamu kafir. Bukan kafir. Apa itu? Kalau Domba yang hilang. Domba yang hilang. Kamu domba-domba tersesat, kehilangan bulu. Oh, habis. Luar biasa hari ini bersama. Seru banget loh. Reza Rahadian. Ini boleh dimakan nggak, Blas? Boleh, Oh, dari iya. tadi harusnya Pak. Santai sesantai itu. Santai. Ini ada apa lagi? Hah, kopi. Lo kalau makan gorengan, Ya. cabai dulu atau tim gorengannya dulu? Gorengan dulu. Oh. Kalau lu cabai dulu. Cabai dulu. Oh, jadi gitu. Coba gua suka mencoba cara-cara orang. Cabai dulu ya. Semuanya dong, nggak seru. Hah? Semuanya. Semuanya. Semua. Oh iya. Kunyah dulu, centang dulu. Cabainya lu kunyah dulu. Dirasa beneran dapat pedesnya di lidah. Nah, Iya, gue baru tahu tuh. Teman-teman coba deh di komen kalian cabai dulu apa gorengan dulu. ya. Jadi kurang Sumpah nikmat, tapi Om. emang enak banget tau. Beneran gua tuh. Kalau gorengan tuh enakan cabai dulu. Kapan lagi lihat Reza Rahadian makan gorengan, bro? Cabai dulu lagi. Enak ya? Enak. Iya. Balik lebih- kalau tahu. Iya, jadi kayak Lo udah iya udah kebakar Iya kan? duluan baru dia masuk. masuk. Iya, walaupun agak kaget tadi. Ini pertama kali. Yes. Setiap orang melakukan hal pertama kali pasti tolol biasanya. Nih gue juga nih. Tapi enak. Dia Enak. tuh iya, kalau gue biasa dikit-dikit. Oke. Makanya riset dulu sebelum memilih. Makanya ada baju nggak ya? Ini kita ada merchandise dari Khas Kreatif. Terima Dari kasih Khas banyak. Kreatif. Oke. Baju, terima kasih. Khas Kreatif. Box. Official merch. Ha-ha. Buat teman-teman juga jangan lupa nonton Masuk Trigade tanggal 7 Februari di seluruh bioskop Indonesia. Yes. Di situ itu Saryanti namanya, Saryanti. Ya ampun lucu banget dia. Hah? Di situ ada Reza Rahadian, Ya. BCL, Om Mindro, siapa lagi ya? Andre Oh, Taulani, Andre Taulani, Kiki Saputri, Kiki Saputri, Om Coba lagi. Tarsan. Om Tarsan, banyak banget teman-teman. Dan semoga filmnya meledak Amin. lagi. Selalu Reza Rahadian orang selalu nunggu-nunggu apapun itu. Ditambah sekarang pasangannya juga BCL. Setelah 5 tahun nggak ketemu. Setelah 5 tahun ya. Nggak bareng di film. Terakhir ya My Stupid Boss. Tapi chemistry langsung dapet dong Langsung ya pasti. sama dia. Enak lah ya. Enak dah. Di kehidupan sehari-hari juga chemistry-nya udah dapet. Iya betul. Dan besok banget gua syuting sama BCL di Kejar Setoran teman-teman. Yes. Ya. Jadi jangan lupa saksikan. Betul. Besok Pas sama Trigade BCL sih. gue yang jelasin nanti filmnya. Soalnya udah dapet ilmu duluan. Infonya udah enak ya. Iya, ini kan film lu tentang ini ya udah ya kelar ya. Tapi gue belum pernah ketemu langsung. Cakep ya Pak ya. No, BCL. Cakep. Goks. Dia ya, kalau gua- ketemu yang kayak lo gini nih, Iya. Bras, gondrong-gondrong gini, bye-bye lo besok. Masa sih? Kok bisa sih hidung lo kayak gitu? Gua kalau digituin malu, gua gede hidung gua. Terima kasih semua teman-teman Thank you, PWK teman-teman yang semua. sudah nonton. Sampai bertemu lagi di PWK selanjutnya. Siapa lagi yang harus kita undang? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh keluarga kalian. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.